Jadi 197 kurang lebih 200 subscriber tanpa mengupload konten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ben Yofiansah dari channel Bang Ben dari website Bisnis Internet ID. Oke, kali ini kita akan membahas satu artikel video dengan topik cara memanfaatkan YouTube Analytics untuk meningkatkan view dan subscriber. Oke. Ya, ini akan kita lihat hasil riset saya, di mana hasil riset tersebut akan menunjukkan bahwa saya bisa mendapatkan kurang lebih 200 subscriber baru tanpa upload konten selama kurang lebih 1 tahun ya. Jadi selama 1 tahun tanpa upload konten, ya masih mendapatkan kurang lebih 200 subscriber, dan jumlah tontonan atau view-nya juga meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Bagaimana bisa? Yuk kita lihat saja videonya. Di artikel video sebelumnya sudah kita bahas bagaimana melakukan analisis bisnis kuliner dengan metode SWOT. Analisis ini bisa dilakukan sebelum memulai bisnis. Jika bisnis sudah berjalan, bagaimana cara melakukan analisanya? Apa yang dianalisa? Setelah bisnis berjalan, kita akan mempunyai data, baik itu data pelanggan, data penjualan, biaya produksi, biaya promosi, dan sebagainya. Intinya, untuk bisnis yang sedang berjalan, analisa yang dilakukan adalah analisa data atau data analisis untuk mendapatkan insight dari data yang ada. Contoh analisis data adalah YouTube Analytics. Contoh real dari analisis bisnis yang bisa kita pelajari adalah data yang ada di channel YouTube yang dikenal sebagai YouTube Analytics. Data ini dapat membantu rekan-rekan YouTuber lebih memahami berbagai hal yang mempengaruhi performa channels dan video untuk membantu rekan menyiapkan strategi konten. Ya, strategi konten ini mungkin sudah pernah saya bahas di video sebelumnya yang saya upload 1 tahun yang lalu ya. Itu bisa dilihat mungkin nanti di akhir video akan disertakan bagaimana videonya. Oke, sebagaimana analisis data, di sini akan ditampilkan dalam bentuk visualisasi data seperti tabel dan grafik agar mudah dipahami. Nah, fasilitas YouTube Analytics ini tersedia gratis pada seluruh channel yang ada, baik yang sudah monetize atau yang belum. Nah, jadi mungkin rekan-rekan yang belum monetize jangan ragu atau jangan bingung. Di channel saya ada nggak ya YouTube Analytics? Semua tersedia. Jadi jika ingin meningkatkan jumlah penonton di channel YouTube kita, kita harus bisa membaca dan memahami performa channel YouTube kita. Oke, bagaimana cara memanfaatkan data YouTube Analytics? Yuk kita praktek. Kita bisa mengakses YouTube Analytics ini di YouTube Studio. Kalau di website itu di desktop, melalui browser ketik saja di studio.youtube.com, atau di Android atau di handphone bisa mendownload aplikasi YouTube Studio. Oke, untuk praktek kali ini saya akan menunjukkan bagaimana kita melihat YouTube Analytics di YouTube Studio melalui browser ya. Oke, saya sudah ke youtube.com, sudah sign in. Kemudian bagaimana mengaksesnya YouTube Studio? Jadi di sini ada avatar atau image kita ya. Nah, di sini kita klik saja. Di sini akan terlihat nanti menu, beberapa menu, channel, YouTube Studio, ganti akun dan sebagainya ya. Kita klik saja yang YouTube Studio. Ini akan langsung ke link studio.youtube.com. Jadi kalau memang kita sudah bisa langsung klik Studio YouTube atau melalui youtube.com. Jadi ini terlihat ya, di sebelah kiri akan ada menu lagi, dashboard, content, playlist, analytics. Nah, ini akan kita klik yang analytics untuk melihat YouTube Analytics. Nah, di sini terlihat analisis channel ya. Analisis channelnya secara default itu akan disajikan dalam rentang waktu 28 hari terakhir atau sekitar 4 minggu ya, 4 kali 7 28 hari terakhir. Nah, di sini ada tab atau tab ya, tab menu, ada 4 tab menu, ringkasan, konten, penonton, dan riset. Nah, jadi mungkin agak berbeda bagi rekan-rekan yang sudah monetize.
Di sini juga akan terlihat nanti monetize ya, kalau sudah monetize. Jadi channel YouTube yang belum monetize akan terlihat seperti ini. Nah, seperti yang saya terangkan di awal tadi judul, bagaimana saya bisa mendapatkan subscriber kurang lebih 200 tanpa upload video ya. Jadi mungkin saya lihat dulu di segi konten. Nah, ini kebetulan konten yang baru saya upload di 28 Agustus ya 2022, 1-2 hari yang lalu. Nah, itu upload terakhir saya sebenarnya 29 Agustus. Jadi bisa dilihat dari rentang waktu 29 Agustus 2021 sampai dengan 28 Agustus itu saya tidak mengupload konten kecuali short ya. Short yang mungkin ya sebagian kecil lah ya. Sebagian kecil short ini video pendek dari YouTube. Nah, jadi sini terlihat dari 29 Agustus sampai 2021 sampai 28 Agustus 1 tahun persis ya. Saya tidak mengupload konten, cuma ada short yang berdurasi pendek kurang dari 1 menit ya. Kita kembali ke analytics. Nah, bagaimana untuk melihat betul nggak sih Bang yang diceritakan Bang Ben tadi selama 1 tahun atau 365 terakhir? Kita bisa lihat di sini menunya, bisa lihat ini kan ada mulai dari 7 hari, 28 hari, 90 hari, 365 hari terakhir atau kurang lebih 1 tahun. Nah, di sini YouTube menyediakan data yang sudah mereka sajikan dalam bentuk visualisasi ya, grafik. Di sini terlihat dari sisi penayangan, ini kita di tab ringkasan. Di sisi penayangan meningkat kurang lebih 22,3 ribu ya, 20% lebih tinggi dari 1 tahun sebelumnya. Di mana 1 tahun sebelumnya saya cukup lumayan ya mengupload konten. Kemudian waktu tonton juga meningkat dari 18%. Nah, ini subscribernya bisa bertambah 197 subscriber ya. Walaupun memang mungkin di awal-awal yang banyak ya. Tapi tetap berjalan. Di sini 1-2, di sini juga ada penambahan subscriber ya. Dan ini ada yang unsubscribe. Ya, di sini terlihat minus. Oke. Jadi 197 kurang lebih 200 subscriber tanpa mengupload konten. Ya, ini di menu ringkasan ini bisa kita ada sub menunya lagi, penayangan. Di sini bisa terlihat. Nah, jadi konten populernya juga akan terlihat di sini. Ya, ini memang yang cukup populer ya. Channel belum bina monetize, memang banyak para YouTuber pemula itu bertanya, kok iklan saya belum monetize, kok sudah ada iklannya. Kok channel saya belum monetize, kok sudah ada iklannya. Di sini saya jabarkan, saya terangkan kenapa bisa seperti itu ya. Yang nomor 2-nya juga seperti ini. Kemudian kita lihat tab waktu tontonnya. Nah, di sini juga walaupun sedikit menurun, tapi ada signifikan ya, tetap berjalan ya. Selama 1 tahun, tetap lagi-lagi ini ya konten yang cukup menjadi andalan ya. Oke. Dari subscriber juga terlihat di sini, tetap di sini ya, konten populernya. Nah, kemudian kita coba lihat lebih mendetail di sisi konten. Nah, di sisi konten ini terlihat ada beberapa jenis video ya. Itu mulai dari video, kemudian short atau video pendek, kemudian ada acara live juga ya, live-nya. Saya jarang melakukan live di sini. Short juga saya sesekali membuat short, tapi video yang lumayan banyak ditonton ya. Di sini terlihat. Iya, ini ya, sini bisa terlihat kenapa penonton itu masih menonton di 30 detik pertama. Momen terbaiknya seperti apa, intro, lonjakan, penurunan ya. Lihat lainnya, kita coba lihat ya di sini penayangan, jenis konten ya, berdasarkan klik tayang. Seperti itu ya, bisa kita telusurin ya, kita coba back. Sangat menarik untuk melihat analisa dari YouTube Analytics ini.
konten. Ini kalau mau melihat detailnya ya ini terlihat penayangannya seperti apa dari video-video YouTube kita. Nah, jadi ini ya strateginya kita memperbanyak konten ya, mungkin ke depannya. Saya coba akan kembali lagi, ini kita tutup saja. Ya, kita akan kembali lagi di sini ke tab selanjutnya, itu tab penonton. Ya, di sini terlihat sedikit melonjak ya, 257. Ini ada apa ini? Penonton baru di 16 Agustus. Ya, sepertinya ini satu kita lihat yang mungkin 90 hari terakhir. Ini bisa terlihat di sini. Ya, oke ya. Kita balikin lagi ke 365. Yang di sini terlihat penonton yang kembali. Ini masih untuk memastikan kualitas data, total jumlah penonton unik hanya tersedia untuk jangka waktu 90 hari. Kita coba lihat 90 hari kurang lebih selama 3 bulan terakhir ya. Ada 36 penonton yang kembali, penonton unik yang pertama kali datang, jumlah subscribernya ya. Ya, cukup menarik. Ya, di sini terlihat jumlah penontonnya dari gender itu lebih banyak pria dari wanita. Ya, karena memang kontennya sendiri itu konten yang umum ya, tidak membahas. Kalau wanita mungkin membahas tentang fashion wanita atau beauty vlog, itu mungkin lebih banyak wanita ya. Untuk dari sisi umur juga di sini rata-rata yang berumur 25 sampai 34 tahun. Ya, ini kalau memang ada subtitle ya. Geografi rata-rata memang Indonesia ya. Ya, Indonesia hampir 93% karena memang channelnya sendiri channel yang berbahasa Indonesia. Ya, kita bisa memanfaatkan data ini untuk melihat konten apa saja yang kira-kira banyak ya. Ini salah satu yang penting juga, cara penonton menemukan konten Anda. Ini kami telah memberikan komunitas data untuk sumber traffic. Ya, ini rata-rata penelusuran YouTube ya. Banyak dari penelusuran YouTube. Jadi strateginya untuk penelusuran ini berarti kita perlu mengoptimalkan sisi SEO-nya ya, Search Engine Optimization. Pernah saya bahas juga di video sebelumnya, akan saya perlihatkan di bagian atas ya. Ini ada fitur jelajah, rekomendasi video 11%, rata-rata penelusuran ya. Ini penelusuran sama fitur jelajah ini apa bedanya? Traffic dari halaman, beranda layar utama, feed subscription, dan fitur akses lainnya ya. Ada keterangan. Istilah penelusuran yang digunakan penonton YouTube untuk menemukan konten Anda. Jadi dia mencari YouTube, video YouTube, langsung di search YouTube ya. Ini rekomendasi video. Ini kalau ada mereka menonton satu video dan topik kita itu mirip atau sejenis, akan menampilkan rekomendasi ya. Iya. Tayangan dan bagaimana pengaruh pada waktu tonton. 33,2% dari YouTube merekomendasikan konten Anda. Oke. Ya. Ini satu fitur lagi, ada satu tab reset. Ya, ini pun sepertinya baru, saya belum memahami juga. Nah, ini penelusuran YouTube. Ya, mungkin kita lihat monetize. Setelah penelusuran bisa kita lihat di sini. Ya, memang di sini hasilnya masih untuk beberapa negara ya, belum tersedia untuk Indonesia. Baru Australia, Kanada, India, Inggris, dan Amerika Serikat. Ya, jadi ada banyak orang yang bertanya how to monetize YouTube channel monetize. Nah, ini bahasa apa? Nggak ngerti saya. How to monetize Instagram gitu ya. Nah, di sini penelusuran penonton Anda. Ini ada 11 video. Ya, jadi di sini disajikan. Cuma ya lagi-lagi tadi mungkin untuk negara-negara yang tercantum di sini saja ya. Oke, ini adalah analisis
channel di YouTube Studio. Ya, ini coba kita lihat metode lanjutannya. Oh, ini tadi kalau detailnya lebih detail ya. Ya, ini terlihat lagu kemerdekaan. Ya, ini short ya. Short yang saya buat mendekatin HUT RI kemarin, lumayan banyak penontonnya ya. Ini ya. Iya, begitu. Kembali. Oke, demikian video kali ini. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan yang mau subscribe silahkan ke youtube.com/cbangben alamat tersebut, atau bisa baca artikelnya di Bisnis Internet ID. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.